Dalam ayat-ayat suci Al-Quran, Allah SWT mengungkapkan esensi dan sifat-sifat ilahinya, mengajak umat manusia untuk merenungkan keagungannya yang tak terbatas. Ayat-ayat ini memberikan kita gambaran tentang sifat sejati Allah, yang menekankan kekuasaan absolutnya, kebijaksanaannya, dan ciptaannya yang menakjubkan. Al-Quran, sebagai firman Allah SWT, menjadi cahaya penuntun bagi umat manusia. Ia menerangi jalan menuju kebenaran, pengetahuan, dan insight fast. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwir, lahul asma'ul husna, yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard, wa huwal azizul hakim. Dialah Allah, Sang Pencipta, yang maha mengadakan, yang maha membentuk. Miliknya nama-nama yang paling baik. Apa yang ada di langit dan bumi senantiasa bertasbih kepadanya. Dan dialah yang maha perkasa, lagi maha bijaksana. Quran 59:23-24. Al-Quran menyatakan Allah SWT sebagai Khalik, Sang Pencipta. Allah SWT menciptakan keberadaan dari ketiadaan mutlak. Dengan satu perintah, kun jadilah, alam semesta menjadi ada. Tindakan penciptaan ini adalah manifestasi seketika dari kehendak ilahinya. Skala dan keagungan kosmos menjadi bukti kekuatan kreatif Allah SWT. Miliaran galaksi, masing-masing berisi miliaran bintang. Hukum fisika yang rumit mengatur pergerakan benda-benda langit. Undisputed pulsena penciptaan sumen oanantelan. Setiap namas dan diiktonin bu or creative case. Selain sebagai pencipta, Allah SWT juga Al-Bari yang maha mengadakan. Gelar ini menyoroti aspek kekuatan kreatif Allah SWT yang dijiwai dengan tujuan dan desain. Setiap elemen ciptaan, dari atom terkecil hingga galaksi terbesar, telah dirancang dan dibuat dengan cermat oleh Allah SWT dengan tujuan tertentu. Tidak ada keacakan, tidak ada kebetulan di alam semesta. Semuanya ada karena suatu alasan. Perhatikan misalnya cara kerja tubuh manusia yang rumit. Setiap organ, setiap sel, setiap molekul berfungsi dalam harmoni yang sempurna. Mata manusia adalah keajaiban teknik, mampu memproses informasi visual dalam jumlah besar. Mungkinkah organ yang begitu kompleks muncul secara kebetulan? Atau bukankah itu menunjukkan keberadaan pencipta yang bijaksana dan bertujuan? Al-Quran memberitahu kita bahwa apa yang ada di langit dan bumi senantiasa bertasbih kepadanya. Quran 59:24. Semua ciptaan dari partikel terkecil hingga benda langit termegah ada dalam keadaan pemuliaan Allah SWT yang konstan. Pemuliaan ini adalah kualitas yang melekat pada ciptaan, cerminan keagungan dan kekuatan Allah SWT. Bayangkan luasnya ruang angkasa, miliaran bintang, masing-masing memancarkan energi yang tak terbayangkan, bergerak dalam harmoni yang sempurna. Al-Quran mendorong kita untuk merenungkan tanda-tanda keberadaan dan kekuatan Allah SWT di dunia sekitar kita. Tanda-tanda ini adalah ajakan untuk memperdalam pemahaman kita tentang Allah SWT. Perhatikan keajaiban kelahiran manusia. Dari satu sel, manusia berkembang di dalam bukti depanul senglabanatalaner. Itu semnuh keajaiban mencerminkan evolusi kehidupan. Proses ini seharusnya memenuhi kita dengan kekaguman dan rasa syukur. Dunia alami juga penuh dengan tanda-tanda keberadaan pencipta yang bijaksana. Pergantian musim dan keseimbangan ekosistem menunjukkan tatanan alam semesta. Fenomena alam ini adalah ekspresi kehendak Allah SWT. Bahkan dalam bencana alam, ada tanda-tanda bagi mereka yang merenung. Peristiwa ini mengingatkan kita pada kekuatan alam dan pentingnya hidup selaras dengan dunia. Mereka menyoroti kerapuhan hidup dan pentingnya berpaling kepada Allah SWT. Al-Quran mengingatkan kita bahwa dalam penciptaan langit dan bumi terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. 390. Tanda-tanda ini menunggu untuk ditemukan oleh mereka yang membuka hati dan pikiran. Dengan merenungkan tanda-tanda ini, kita memperdalam pemahaman kita tentang sifat-sifat Allah SWT dan memperkuat iman kita. Ayat-ayat tersebut ditutup dengan pernyataan yang kuat, dan dialah yang maha perkasa, lagi maha bijaksana. Quran 59:24. Allah SWT yang maha kuasa digambarkan sebagai Al-Aziz yang maha perkasa, yang kekuatannya tidak mengenal batas. Fenomena alam ini hanyalah secercah kekuatan Allah SWT yang tak terbatas.
Mereka mengingatkan kita bahwa kita berada di bawah kekuasaan-kekuatan yang jauh lebih besar dari diri kita sendiri. Kekuatan Allah SWT juga kekuatan penciptaan, pemeliharaan, dan perlindungan. Dia memelihara semua makhluk hidup, menyediakan mereka makanan dan sumber daya. Sifat Al-Aziz mengingatkan kita akan ketergantungan kita sepenuhnya kepada Allah SWT. Menyadari kebenaran ini seharusnya mengilhami kita untuk menaruh kepercayaan kita kepada Allah SWT. Bagian kedua yang maha bijaksana, rencana yang meliputi segalanya. Allah SWT adalah Al-Hakim yang maha bijaksana. Kebijaksanaannya adalah kemampuan untuk menerapkan pengetahuan dengan penilaian sempurna. Setiap tindakan Allah SWT adalah bagian dari rencana besar yang rumit. Pikirkan tentang keseimbangan alam yang rapuh. Perhatikan cara kerja tubuh manusia yang rumit. Ini adalah cerminan kebijaksanaan Allah SWT. Kita mungkin tidak selalu memahami alasan di balik tindakan Allah SWT. Kita mungkin mempertanyakan mengapa kita mengalami rasa sakit dan penderitaan. Tetapi kita harus mengingat sifat Allah SWT sebagai Al-Hakim. Allah SWT menggunakan pengalaman kita untuk membentuk kita menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Kebijaksanaannya membimbing kita menuju tujuan yang lebih besar. Memahami Allah SWT sebagai Al-Hakim memungkinkan kita menghadapi tantangan hidup dengan kesabaran dan kepercayaan. Itu mengingatkan kita bahwa ada tujuan dan kebijaksanaan yang melampaui pemahaman kita. Itu mendorong kita untuk berserah diri kepada kehendak-Nya, mengetahui bahwa Dia membimbing kita menuju yang terbaik. Bagian 196 nama kunci sifat-sifat ilahi. Al-Quran memberitahu kita bahwa Allah SWT memiliki nama-nama yang paling baik, Quran 59:24, yang juga dikenal sebagai 99 nama Allah SWT atau Asmaul Husna dalam bahasa Arab. Nama-nama ini bukan sekadar label, mereka adalah cerminan dari sifat-sifatnya. Setiap nama mengungkapkan aspek yang berbeda dari sifat ilahinya. Mereka menawarkan kita ke kerangka kerja untuk memahami yang tidak dapat dipahami. Cara untuk memahami esensi yang maha kuasa melalui kualitasnya. Setiap nama memiliki makna dan signifikansi yang mendalam. Ar-Rahman yang Maha Pengasih mengingatkan kita pada rahmat Allah SWT yang tak terbatas, yang meliputi semua ciptaan. Al-Ghafar yang Maha Pengampun meyakinkan kita akan kesediaannya untuk mengampuni kesalahan kita ketika kita dengan tulus bertobat. Al-Hakam yang Maha Bijak mengingatkan kita bahwa keputusannya didasarkan pada pengetahuan dan keadilan yang sempurna. Dengan merenungkan nama-nama ini, kita mendapatkan wawasan yang lebih dalam tentang sifat Allah SWT dan hubungannya dengan ciptaan. Kita jadi menghargai rahmat-Nya yang tak terbatas, keadilan-Nya yang tak tergoyahkan, dan kasih sayang-Nya yang tak terbatas untuk ciptaan-Nya. 9 nama tidak dimaksudkan untuk dihafal secara mekanis. Mereka dimaksudkan untuk direnungkan, diinternalisasi, dan diintegrasikan ke dalam hidup kita. Memahami 99 nama bukan sekadar latihan intelektual. Itu adalah perjalanan spiritual yang membawa kita lebih dekat kepada Allah SWT. Dengan merenungkan sifat-sifatnya, kita mengembangkan penghargaan yang lebih dalam untuk keagungannya, rahmatnya, dan kebijaksanaannya. Ini, pada gilirannya, menumbuhkan dalam diri kita perasaan cinta, kekaguman, dan rasa syukur kepada pencipta kita. Bagian 2, refleksi dan doa, jalan menuju kedekatan. 99. Nama bukan hanya untuk direnungkan secara pasif, mereka juga merupakan alat yang ampuh untuk memohon kehadiran Allah SWT dan mencari pertolongannya. Umat Islam dianjurkan untuk memanggil Allah SWT dengan nama-namanya yang indah, menyelaraskan niat dan tindakan mereka dengan kualitas yang mereka wakili. Saat menghadapi kesulitan, seseorang dapat memanggil Al-Jabbar yang maha memaksa, mencari kekuatan dan ketahanan untuk mengatasi tantangan. Saat mencari pengampunan, seseorang dapat memohon Al-Ghafur dengan hati yang tulus, berharap rahmat-Nya menghapuskan kesalahan masa lalu. Saat merasa tersesat atau tidak yakin, seseorang dapat berpaling kepada Al-Hadi, yang maha pemberi petunjuk, untuk mendapatkan arahan dan kejelasan. Tindakan memanggil Allah SWT dengan nama-namanya adalah bentuk zikir yang membawa kedamaian dan ketenangan hati. Itu adalah cara untuk mengakui kehadirannya dalam hidup kita, mencari bimbingannya, dan menyelaraskan diri kita dengan kehendak ilahinya. Zikir yang konstan ini menumbuhkan hubungan yang lebih dalam dengan Allah SWT, memungkinkan kita untuk menjalani kompleksitas hidup dengan kesadaran dan kepasrahan yang lebih besar.
Lebih lanjut, merenungkan arti dari nama-nama ini dapat menginspirasi kita untuk mewujudkan kualitas-kualitas itu dalam hidup kita sendiri. Dengan berusaha untuk menumbuhkan kasih sayang, pengampunan, kemurahan hati, dan kebajikan lain yang tercermin dalam 99 nama, kita menjadi manusia yang lebih baik dan lebih dekat dengan sifat-sifat ilahi yang mereka wakili. Hidup dengan nama-nama mewujudkan sifat-sifat ilahi. Dampak sebenarnya dari memahami 99 nama terletak pada menerjemahkan pemahaman itu ke dalam tindakan. Tidaklah cukup hanya mengakui sifat-sifat Allah SWT. Kita dipanggil untuk mewujudkannya dalam interaksi kita dengan orang lain dan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jika kita beriman kepada Allah SWT sebagai Ar-Rahman, yang Maha Pengasih, maka tindakan kita harus mencerminkan kasih sayang itu. Kita harus berbelas kasih kepada orang lain, memaafkan kekurangan mereka, dan mengulurkan tangan membantu kepada mereka yang membutuhkan. Jika kita mengakui Allah SWT sebagai Al-Adil, yang Maha Adil, maka kita harus berusaha untuk bersikap adil dalam semua urusan kita, memperlakukan orang lain dengan adil, dan menjunjung tinggi kebenaran. Dengan berusaha untuk mewujudkan sifat-sifat ilahi ini, kita menjadi contoh hidup dari rahmat, keadilan, dan kebijaksanaan Allah SWT di dunia. Kita mengubah hidup kita menjadi tindakan ibadah, mencerminkan cahaya ilahi di dalam diri kita kepada orang-orang di sekitar kita. Upaya berkelanjutan untuk mewujudkan nama-nama Allah SWT ini adalah perjalanan seumur hidup untuk perbaikan diri dan pertumbuhan spiritual. Sebagai kesimpulan, 99 nama Allah SWT bukan sekadar kata-kata di atas kertas. Mereka adalah kunci untuk membuka kedalaman sifat ilahinya. Mereka menawarkan kita gambaran sekilas ke dalam hati Sang Pencipta, mengungkapkan rahmat-Nya yang tak terbatas, keadilannya yang tak tergoyahkan, dan kebijaksanaannya yang meliputi segalanya. Saat kita mengakhiri perenungan kita pada ayat 23-24 dari surah Al-Hasyr, marilah kita meluangkan waktu sejenak untuk menghargai permadani pengetahuan yang rumit yang terjalin dalam kata-kata ilahi ini. Kita mulai dengan mengakui Allah SWT sebagai pencipta, yang menciptakan alam semesta dari ketiadaan dengan satu perintah. Kita menjelajahi perannya sebagai pencipta, yang merancang setiap detail ciptaan dengan tujuan dan ketepatan. Kita menyaksikan paduan suara pujian universal yang berasal dari setiap sudut keberadaan, dari partikel terkecil hingga galaksi termegah. Semuanya bersaksi tentang keagungan dan kekuatannya. Kita mempelajari implikasi mendalam dari Allah SWT sebagai Al-Aziz yang Maha Perkasa, yang kekuatannya tidak mengenal batas, dan Al-Hakim yang Maha Bijaksana, yang rencananya meliputi segala sesuatu. Kita menemukan 99 nama Allah SWT, masing-masing merupakan jendela ke dalam sifat-sifat ilahinya, menawarkan kita jalan untuk mengenalnya, untuk memanggilnya, dan untuk mewujudkan kualitasnya dalam hidup kita sendiri. Keindahan ayat-ayat ini terletak tidak hanya pada komponen individualnya, tetapi juga pada keterkaitan yang harmonis di antara mereka. Setiap sifat melengkapi dan memperkuat yang lain, melukiskan gambaran holistik tentang sifat ilahi Allah SWT. Kekuatannya selalu diimbangi dengan kebijaksanaannya, keadilannya dengan rahmatnya, kebesarannya dengan kedekatannya, dengan mereka yang memanggilnya. Ini bukan sekadar konsep teologis untuk dihafal. Mereka adalah kebenaran hidup yang memiliki kekuatan untuk mengubah hidup kita. Dengan merenungkan ayat-ayat ini, kita mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang tempat kita di alam semesta, hubungan kita dengan pencipta kita, dan tujuan kita dalam hidup ini. Memahami sifat-sifat Allah SWT bukan sekadar pengejaran intelektual. Itu adalah tindakan ibadah yang menyentuh inti keberadaan kita. Melalui mengenal Allah SWT, menghargai keagungannya, dan menyaksikan tanda-tandanya dalam penciptaan, hati kita dipenuhi dengan kekaguman, cinta, dan rasa syukur. Ketika kita benar-benar memahami konsep Allah SWT sebagai Al-Khaliq, Sang Pencipta, kita direndahkan oleh kesadaran bahwa kita hanyalah bagian kecil dari sesuatu yang jauh lebih besar dari diri kita sendiri. Kesadaran ini membebaskan kita dari belenggu ego dan menganggap diri penting, memungkinkan kita untuk menjalani hidup dengan kerendahan hati dan rasa syukur. Mengenali Allah SWT sebagai Al-Hakim yang Maha Bijaksana, menanamkan dalam diri kita rasa damai dan tenang,
bahkan dalam menghadapi tantangan hidup yang tak terelakkan. Kita belajar untuk percaya pada rencananya, mengetahui bahwa Dia membimbing kita menuju apa yang terbaik untuk kita, bahkan ketika kita tidak dapat melihat jalan di depan. Merangkul Allah SWT sebagai Ar-Rahman, yang Maha Pengasih, dan Al-Ghafur, yang Maha Pengampun, membuka hati kita terhadap kekuatan transformatif dari pengampunan dan kasih sayang. Kita belajar untuk memaafkan diri sendiri atas kekurangan kita dan memberikan pengampunan yang sama kepada orang lain, menumbuhkan semangat kasih sayang dan pengertian dalam hubungan kita. Semakin kita berusaha untuk memahami dan mewujudkan sifat-sifat Allah SWT dalam pikiran, perkataan, dan tindakan kita, semakin dekat kita kepadanya. Kedekatan ini membawa rasa damai, tujuan, dan kepuasan yang tidak dapat ditemukan di tempat lain. Penjelajahan kita tentang sifat-sifat Allah SWT, sebagaimana diungkapkan dalam ayat 23-24 dari surah Al-Hasyr, hanyalah sebuah permulaan, batu loncatan dalam perjalanan seumur hidup untuk mencari ilmu, memperdalam iman kita, dan lebih dekat kepada pencipta kita. Semakin banyak kita belajar tentang Allah SWT, semakin kita menyadari betapa banyak lagi yang perlu kita ketahui. Perjalanan ini bukanlah perjalanan yang dilakukan sendirian. Kita dianjurkan untuk mencari ilmu dari para ulama yang terpercaya, untuk terlibat dalam diskusi yang bermakna dengan sesama mukmin, dan untuk merenungkan Al-Quran dan ajaran Nabi Muhammad SAW dengan hati dan pikiran yang terbuka. Saat kita melanjutkan jalan pencarian ini, marilah kita ingat bahwa tujuan akhirnya bukanlah hanya untuk mengumpulkan pengetahuan, tetapi untuk membiarkan pengetahuan itu mengubah kita dari dalam. Marilah kita berusaha untuk mewujudkan sifat-sifat Allah SWT dalam kehidupan kita sehari-hari, menjadi suara rahmat, keadilan, dan kebijaksanaannya di dunia. Tabiating na single sparked vest kukwintong doa dan permohonan.